Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur di tengah kesibukan kita masih dapat melaksanakan kewajiban ibadah sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat. Faslun fi sholatil jamaati wa ahkamiha. Pasal ini menerangkan tentang sholat jamaah dan hukumnya. Al-jama'atu fil maktubatil mu'addad lil ahrar ar-rijal al-muqimin. Salat 5 waktu sangat dianjurkan untuk berjamaah bagi laki-laki, orang yang merdeka, dan orang yang bertempat tinggal, mukimin. Al-jama'atu rahmatun. Dengan sebab kita berjamaah, Allah akan beri rahmat dan kasih sayangnya. Yadullah fauqa ma'al jama'ah. Pertolongan Allah itu diberikan kepada orang yang berjamaah. Jadi jika ada permasalahan yang sulit untuk dijumpai solusinya, dengan sholat berjamaah Allah akan beri solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Wa fardu kifayatin, dan hukumnya itu fardu kifayah, kolektif. Jika ada satu desa ada orang yang meninggal, tak satu pun orang mensolatinya, itu berdosa warga sedesa, sekampung. Tapi jika ada satu orang yang mensolatkannya, gugur yang lainnya, itu fardu kifayah. Bihaisu yadharus syiar. Untuk apa tujuan perintah agama itu sholat berjamaah? Supaya nampak syiar agama, supaya kelihatan keberagamaan seseorang dalam mengikuti aturan-aturan agama. Wa fit tarawih wal witri ba'daha sunnatun. Begitu juga di dalam sholat sunat tarawih, sholat sunat witir dianjurkan berjamaah. Kadang ada orang selesai tarawih pulang, witirnya pengen nanti di rumah. Tarawih, kalau kita pernah berpuasa di negara Yaman, itu masjid-masjid yang ada di Yaman mengatur jamnya. Ada yang jam 8 selepas isya langsung, ada yang jam setengah 10, ada yang setengah 11, ada yang jam 12. Jamaahnya itu juga. Pertama,
di musola yang ada di Rubat Tarim. Imamnya Habib Salim Asy-Syatiri, Sultanul Ulama. Kalau kita di sini ketua majelis ulama. Oleh banyak ulama beliau diberi gelar Sultanul Ilim, rajanya ilmu. Dia belajar gurunya 100. Di antara gurunya Habib Salim Syatiri itu Syekh Yasin Al-Padani, orang Indonesia. Seorang ahli muhaddis yang silsilah keilmuan hadisnya nyambung sampai ke Rasulullah, orang Sumatera Barat, Syekh Yasin Al-Padani. Habib Salim juga belajar dengan Syekh Alawi Al-Maliki, ulama nomor 1 di Mekah. Kata beliau, Salim, ilmuku sudah habis. Kau pelajari semua, aku sudah berikan semua. Itu Habib Salim, walaupun sudah di kursi roda, kalau Ramadan tarawihnya 100 rakaat. Belum ditambah witir. Witirnya 11 kali 3 masjid. Masjid Rubat Tarim, kemudian Masjid Umar Muhdor, kemudian Masjid Darul Mustafa. Udah di kursi roda, tapi begitu sholat turun. Kalau kita 20 rakaat aja udah gak kuat. Itu ada orang tua udah di kursi roda, sholatnya kalau Ramadan tarawihnya itu 100 rakaat, turun dari kursi roda berdiri. Kenapa dia nggak bisa jalan? Karena dulu dakwahnya itu nggak disukai sama komunis yang ada di Yaman. Dengan berbagai macam cara dilumpuhkan kekuatan dakwahnya, nggak berhasil. Akhirnya ditabrak dari belakang, hancur tulang-tulangnya, tulang kakinya hancur, tulang iganya hancur. Tapi Allah masih melindungi, dirawat di rumah sakit, sembuh. Akhirnya komunis dengan sendirinya tidak mampu menghadapi satu orang, Habib Salim Syatiri di Yaman. Akhirnya pergi itu komunis ke negara lain. Habib Salim Syatiri keturunan Sayyidina Ali, hafal Quran. Kalau kita punya cucu, punya anak yang suka menghafal Quran, itu paling sulit di juz-juz terakhir 24, 25, 26, 27, 28. 6 juz terakhir itu ayat-ayat yang banyak mirip. Habib Salim begitu juz 26 sering hilang. Maka bermimpi dalam tidurnya didatangi Sayyidina Ali, dikasih 1 gelas berisikan susu, isyrab, minum. Begitu dia minum, bangun dari mimpinya, hafalannya yang tadi hilang tiba-tiba kembali. Kenapa bisa lupa? Karena Allah menciptakan lupa. Jadi kita kadang lupa juga tuh. Ada imam nggak biasa mimpin jamaah, makmumnya banyak. Baca wal asri, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin
illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Grogi lihat makmum banyak, akhirnya al-asr ketukar dengan atin. Tuh surat-surat yang seperti itu kadang membuat orang lupa. Kenapa? Allah ciptakan lupa. Wa akadal jama'ati bis subahi, sangat dianjurkan berjamaah dalam sholat itu di waktu subuh. Kenapa subuh berjamaah? Karena menjadi barometer keimanan. Jadi orang yang sholat subuhnya berjamaah itu kadar keimanannya sempurna. Tidak ada baginya rasa berat, ada rasa keterpaksaan. Memang semata-mata dia laksanakan karena itu sebuah kewajiban. Ma'af wa akadal jama'ati bis subahi, sangat dianjurkan berjamaah itu di waktu subuh. Nabi bersabda, man shalla subaha fi jama'atin faka'annama qaumal lailu kullu. Orang yang sholat subuh berjamaah itu pahalanya seperti sembahyang sepanjang waktu malam. 2 rakaat jumlahnya, tapi pendapatan pahalanya mengalahkan yang 4 rakaat. Kata Nabi, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qauman nisfal laili. Siapa yang sholat isya berjamaah, pahalanya seperti sembahyang setengah waktu malam. Ada ulama yang sholat subuhnya itu pakai wudhu maghrib. Sholat subuh pakai wudhu maghrib, berarti sejak maghrib dia tidak batal wudhunya. Bahkan yang tadi saya cerita, Habib Salim Syatiri, itu dari zuhur sampai subuh. Kalau dia datang ke Indonesia memberikan kajian maghrib isya di Istiqlal, begitu azan, yang tadi mengikuti kajian keluar batal mau berwudu. Beliau komentar, ini jamaah masih muda-muda, kenapa nggak bisa nahan wudu maghrib isya? Saya wudu saya minaz zuhri, dari waktu zuhur, belum batal sampai isya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Beliau lanjut kadang sampai subuh. Kapan tidurnya? Tidurnya hanya di dalam kendaraan, udah tidur. Kalau lagi di Indonesia, suka kagum juga dengan schedule-nya. Jam 12 malam masih di Cidodol, jam 3 udah di Istiqlal. Kapan tidurnya? Rupanya beliau tidurnya sedikit. Kayak kita umroh, kayak kita haji. Di Mekah, Madinah tidur sebentar tapi rasanya puas, karena kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summal isya, kemudian sangat dianjurkan juga berjamaah sholat isya. Sekarang isya kita sudah di rumah, istri menyiapkan makan malam, begitu menu lengkap sudah tersedia semua, terdengar azan isya. Makan malam sudah disiapin, waktu isya berkumandang.
Pilih mana kita, makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Ya betul. Apabila sudah disediakan makan malam, bahasa Arabnya hampir mirip dengan sholat isya. Kalau isya pakai kasro isya, kalau makan malam asya. Asya makan malam, isya sholat isya. Makan malam udah disiapin, terdengar kumandang azan, maka dahulukan makan malam. Sebab kalau udah disediain, ntar sholat nggak khusyuk. Allahu Akbar, pala kakap, udang pancet, udah aromanya tercium saat kita sholat, nggak khusyuk. Maka jika terjadi waktu isya sementara baru berkumandang azan, asya makan malam udah disiapin, makan dulu baru sholat. Tapi ketika sholat isya setelah makan malam, ikuti aturan-aturan. Kita berkumur yang sempurna. Khawatir saat sholat ada sisa makanan yang terselip di geraham atas gigi besar. Begitu baca Fatihah, walad do, ujung lidah kita bentuk sendok. Ketika menyentuh geraham atas, sisa daging terselip jatuh ke tengah lidah lagi baca Fatihah. Masih berasa rendang Padang. Kalau dibuang lagi sholat, kalau ditelan juga lagi sholat. Bagaimana tuh kalau terjadi keadaan seperti itu? Biar dia jatuh sendiri atau tertelan sendiri, jangan ada upaya untuk menelan. Kalau dia ada upaya dia telan karena masih enak, batal sholatnya. Maka biar dia jatuh sendiri seiring dengan sentuhan lidah ketika membaca bacaan di dalam sholat. Summal asri, kemudian juga sangat dianjurkan untuk berjamaah ketika datang waktu sholat asar. Wal jama'atu lirrijali bil masajidi afdalu. Bagi seorang laki-laki itu sholat berjamaah lebih utama di masjid. Illa idza kanatil jama'atu bil baiti aksar. Kalau di masjid sedikit orangnya yang berjamaah, di rumah banyak, maka di rumah afdal. Di masjid cuma dua, imam sama makmum. Yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmum dia. Di rumah kita ada anak 3, cucu 2. Lebih banyak di rumah. Jika keadaannya seperti itu, maka di rumah lebih afdol, karena aksar, lebih banyak orangnya. Wa ma kasurat jama'atuhu afdalu illa idza kana imamuha. Maka apabila di masjid juga jamaahnya banyak, sama di rumah, tapi imamnya itu mubtadi'an. Mubtadi'an itu sering memberikan statement perbuatan orang yang enggak sejalan sama dia bilang bid'ah, bid'ah, bid'ah.
Kalau kita mengetahui itu imamnya suka memberi pernyataan, orang lain mengerjakan yang dia tidak kerjakan, kata dia bid'ah, bid'ah, bid'ah. Nah, kita kondisinya seperti itu, tahu itu imam seperti itu, maka jamaahnya 50-50, masjid dan rumah, maka lebih baik di rumah. Hati kita nyaman. Kalau sholat di masjid, imamnya nggak sejalan dengan kita, nggak nyaman. Maka mubtadi'an, apabila imamnya ahli bid'ah, suka membid'ah-bid'ahkan pekerjaan orang lain. Au ba'id qarib fal jama'atul qalilah afdal. Au fasikon au munafikon au hanafiyan. Atau kita sholat di masjid, imamnya itu suka berbuat fasik, orang fasik, maka afdalnya di rumah. Atau kalau kita sholat di masjid itu ikut berjamaah sama komunitas dia, kadang tempat kita suka dibersihin. Begitu kita bangun, kita pindah sholat sunat, dia ambil kanebo, dibersihin tuh tempat kita. Ada yang masih seperti itu. Kalau kita meninggalkan Jakarta, ada di Indramayu, Sukamandi, Patrol, itu sebelah kiri ada masjid yang tertutup untuk umum, tapi posisinya ada di pinggir jalan. Orang yang gak tahu, begitu terdengar waktu azan, sudah masuk waktu sholat, dia mampir. Kalau dia ikut jamaah komunitas itu, nanti bekas kaki dia berdiri dibersihin. Kalau sujadahnya yang kita pakai saat sholat, nanti sujadah bekas kita dicuci. Ada komunitas yang seperti itu di negeri ini, yang disebut dengan LDII. Jadi kalau kita bertemu dengan masjid yang komunitas keilmuan dan pemahamannya berbeda dengan kita, dan posisinya dekat rumah, maka lebih afdol kita di rumah. Fa illam yajid illa jama'atan imamuha mubtadi'un fahiya afdalu minal infirad. Sekarang masjid itu enggak ada orang yang berjamaah, enggak ada yang datang. Ada masjid yang seperti itu. Saya subuh waktu itu ada di Sumatera Barat. Saya satu mobil, saya tunggu beberapa menit setelah azan, nggak ada jamaah yang datang. Ya udah, saya sholat bersama rombongan saya satu mobil. Jadi kalau di masjid tak ada jamaah, di rumah ada istri menanti, maka di rumah lebih afdol. Di masjid sendiri, tapi di rumah istri menanti kita. Kata istri pesan, kalau di masjid nggak ada orang, mama tunggu sholat di rumah berjamaah. Jadi kalau sendiri dengan berjamaah, beda ganjaran pahalanya 27 derajat orang yang sholat berjamaah.
wa tudrakul jama'atu malam yusallim wa fadilatul ihram bihuduri taharrumil imam wa tibaihi fauran. Makmum dapat pahala berjamaah selagi imam itu belum mengucapkan salam. Jadi kita terlambat datang, itu jamaah sedang tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah, kita baru sampai masuk takbiratul ihram, Allahu akbar, makmuman lillahi ta'ala, dapat pahala berjamaah, tapi tidak dapat pahala rakaat. Kalau pahala rakaat itu, begitu imam selesai Fatihah, baca qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, kita pas masuk, kita takbir Allahu akbar, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ruku, kita ruku, dapat rakaat. Tapi jika imam dan jamaahnya sudah ruku, udah Allahu akbar, kita baru masuk Allahu akbar, enggak dapat rakaat. Nanti selesai salam, kita tutup kekurangan rakaat ketika kita sholat berjamaah. Wa yustahabbu intizarud dakhili fir ruku' wat tasyahhudil akhir. Kalau kita datang jamaah sedang ruku, jangan dulu takbir kemudian ikut ruku, tunggu dia bangun. Atau ketika tasyahud udah menjelang salam. Bisarti allayatulal intizar, dengan syarat tidak terlalu lama kita menunggu. Walayan taziru pirruku atsani, dan jangan menunggu terlalu lama saat ruku. Kita jadi imam nih, begitu kita lagi baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kedengaran ada orang masuk, berapa orang. Jangan menunggu dia ikut semua. Selesai subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali bangun. Kalau sholat sendiri boleh baca 9 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau sendiri silahkan mau 9 kali nggak masalah. Tapi kalau lagi jadi imam, kata Nabi, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, maka beri keringanan. Surat yang dibaca jangan panjang-panjang. Tasbih yang dibaca jangan banyak-banyak. Apalagi makmumnya udah tua-tua, penyakitnya vertigo semua. Kalau ruku kelamaan, terasa berat, terasa pusing, berbahaya jatuh. Maka kalau kondisinya begitu, sekali membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala, fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.